Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada sebuah bahasan yang lalu tentang Nabi Ibrahim, ujiannya, kepemimpinannya, dan perhatiannya terhadap agama, umat, dan negerinya. Apakah gerangan yang terjadi pada waktu doa dipanjatkan? Ya, ada kenabian, iman kenabian, dan perasaan kenabian dengan nilai akidahnya di alam semesta ini. Itulah adab, keimanan, dan perasaan yang diinginkan oleh Al-Quran untuk diajarkan kepada para pewaris nabi-nabi dan untuk ditanamkan secara mendalam di dalam hati dan perasaan mereka dengan pengarahan ini, yaitu, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, minta diterima amalannya. Amal Nabi itu aman, khususnya aman, ikhlasnya aman, masih berdoa untuk minta diterima. Inilah adab, ya, adab bahwa walaupun mereka itu orang terbaik, walaupun mereka itu khusyuk, ikhlas, mereka tetap menyerahkan semuanya pada Allah dan minta agar Allah menerima amalannya. Apalagi kita, ya, kita kokoh, ya, banyak salah, ya, banyak khilaf, ya. Ini adab Nabi. Harusnya kan kita kalau amal sedikit bukan sombong, saya luar biasa, amalnya akeh, nggak bisa seperti itu, ya. Adab Nabi seperti itu, beramal maksimal, beramal ikhlas, ya, beramal dengan sungguh-sungguh dan pasrah sama Allah dan minta untuk diterima amalnya, memohon untuk diterima amalnya. Kalau kita amal sidik, pede, ya, enggak swarga, pret, enggak swarga apa, ya, ada rojak dan khauf. Itu seorang nabi, adabnya seperti itu. Karena apa? Keyakinannya, keimanannya, semua itu memang yang mengetahui dan yang memutuskan segala amalan kita baik buruknya itu Allah, bukan kita atau orang lain. Bodoh nih kadang kan diapii, ya, kan duweni jabatan, ya, kan duweni duit, ya, kan ditraktir, ya, dibuang apik wis petehan tenan, ya. Nggak ngaruh itu orang yang mengatakan apik, kamu baik, kan nggak ngaruh. Harusnya orang malah aku ya masih malah ngono. Kalau ada orang seperti itu, kita istighfar, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, amalku itu ditompo orang, ya Allah, terimalah amalan saya. Gak malah aku khusuk tenan, bocah soleh ini, Senin Kamis terus masih seragam, tapi delay.
apalane saged sedina rong halaman tapi delay mas utang sak halaman. Meminta diterima amalannya ini kan tujuannya yaitu amal yang tulus ikhlas karena Allah, ya karena Allah tulus ikhlas. Bahkan sudah beramal meminta diterima amalannya sudah tulus ikhlas tapi masih tetap meminta diterima karena yang memutuskan Allah, bukan kita yang mengklaim aku amalku tulus ikhlas kok pasti diterima. Itu urusan Allah, yang tahu hati kita Allah. Ya, iblis saja yang seperti itu aja diusir dari surga kan ya. Kesalahannya cuma apa? Disuruh bersujud di hadapan Nabi Adam tidak mau. Oh, kita kadang disuruh sujud pada Allah aja kadang lupa gitu ya, sholat ya kadang belanjur mergo keturun ya, ketiduran apa itu salah. Coba bandingkan sama iblis itu, sama Azazil ya. Azazil itu kusuk banget tuh sebelum diujar dari surga. Dan sasaran yang hendak dicapainya di balik itu ialah keridhaan Allah dan penerimaan amal itu ya. Sedangkan pengharapan untuk diterimanya amal itu bergantung pada keadaan bahwa Allah itu maha mendengar doa, mengetahui niat dan perasaan yang ada di baliknya. Hati-hati maka jangan overconfident, jangan pede. Wah, aku pasti ditompo, aku ikhlas kok. Oh, aku malah orang ikhlas. Jaga hati ya. Sama Allah itu kita tidak perlu berbangga diri, tidak perlu sombong. Urusannya sama Allah, kita harus semakin tawadhu ya. Bahkan ketika kita sudah melakukan amal yang ikhlas, amal yang tulus, tidak ada ceritanya manusia sombong di hadapan Allah, tidak ada ceritanya. Nah ini Nabi aja seperti ini kan gitu. Ya Tuhan kami ya, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau ya. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguhnya Engkau yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ini adalah pengharapan pertolongan kepada Allah ya dari mereka untuk memberi mereka petunjuk kepada Islam. Mereka itu sudah orang baik, orang super itu, orang pilihan, tapi masih mengharapkan petunjuk. Apalagi kita itu apa ya penting ya, perjalanan spiritualnya aja tidak jelas kan gitu ya. Tidak benar-benar secara utuh ya, memiliki keinginannya kuat untuk membangun keimanan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim ya. Kita dapat itu aja, dapat warisan pengalaman Nabi Ibrahim saja, bagaimana beliau melihat melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang ya, melihat semua penampakan alam ya sebagai wujud dari Tuhan. Ternyata salah, itu cuma perwujudan saja bahwa Tuhan itu ada, karena itu pasti ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka merasa bahwa hati mereka berada di antara jari-jari Allah yang Maha Pengasih, dan petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah, ya, bukan kepedean, ya. Ya, kalau seperti ini ya kemarin yang Nabi sampaikan, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Tunduk patuh kan kita yang melakukan. Ya, tapi sekali lagi yang membolak balik hati ya muqallibal qulub itu Allah. Sabit qalbi ala dini kulli, ya. Yang membolak balik hati Allah, maka kita tetap berdoa untuk menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, sebenarnya kan tunduk yang patuh itu kita, yang dengan kesadaran kita, ya, dengan kesungguhan kita. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini mereka sudah melakukan itu, tapi masih berdoa untuk dijadikan orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu luar biasa tawadhunya, ya. Bahwa mereka itu bukan yang berkuasa atas diri mereka, tapi Allah yang berkuasa atas diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini tawadhunya luar biasa. Prosesnya dilakukan seperti itu, tapi ya dengan sungguh-sungguh ikhlas, mujahadahnya luar biasa, tapi semua tetap dipasrahkan pada Allah. Setelah beramal yang sangat kuat, terus tawakalnya luar biasa. Gak terus sudah beramal sedikit, sombongnya luar biasa, ya. Sombongnya naudzubillah, wah aku sholatnya sergap, ini berat. Ini contoh-contoh yang jadi contoh kita itu para nabi seperti ini, berusahanya maksimal tapi tidak mengklaim dia ya terjamin jadi orang baik, walaupun dijamin gitu. Tidak merasa dirinya orang baik, tapi tetap tawadhu pada Allah, berharap dan DP bahasanya, memasrahkan diri kepada Allah. Kita beda, kita orang lapo-lapo pasrah pada Allah, repot ya Allah kan gitu. Orang lapo-lapo pasrah omong tau. Maksudnya kayak ngokro Allah sing masalahno kan ngono. Ya, kamu ngokro Allah sing masalahno. Tapi dia berusaha maksimal dan tawakal pada Allah. Ini orang pilihan seperti ini. Kalau kita kan ngokro tahu, aku tawakal pada apa itu, itu kan karepe ngerepoti Allah dah itu. Ya, karena omongan tawakal tapi dia tidak berusaha apa-apa. Ini bedanya kita dengan Nabi itu gitu. Nabi itu maksimal usahanya, maksimal. Ya, kalau bahasa sampai titik darah yang penghabisan, semampu yang bisa beliau lakukan. Tapi setelah itu ujungnya tawakal. Kalau beramal sedikit sombong, aku kalau sudah tidak beramal apa-apa bilangnya tawakal. Oh itu rusak agama gitu. Ya, mau ngerepoti Allah cara Allah menanggung dosane karena kamu yang bertanggung jawab terhadap dosa kita, ya kita yang bertanggung jawab terhadap dosa kita. Jangan melakukan apa-apa saat tawakal, itu ya salah besar, ya. Kemudian sudah menjadi karakter dan moralitas umat Islam, yaitu adanya rasa kepedulian antar generasi terhadap akidah, ya. Mikir turunane, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu mikir keturunane sampean, ya. Mereka berdoa untuk mereka dan keturunannya.
Ora kok sing penting aku apik ngono swarga ngono. Anake dijarno ora iso apa-apa, gak iso ngaji keleleran. Ya. Nah, dikongkon apal gak apal terus diarno wis bocah digasan lah. Enggak seperti itu. Dijaga. Ya, dijaga agar tetap di jalan yang benar, jalan yang lurus. Sampai pada pemahaman terhadap Al-Qur'an. Yang lebih mudahnya itu kalau belajar Al-Qur'an itu lebih mudahnya hafal gitu atau pernah hafal, hingga ketika hafal itu kan nanti kalian kalau sudah hafal jangan sudah hafal, tahu makna dan tafsirnya. Tafsirnya gini-gini. Jadi kalau ngomong itu Quran nih, kalau mau melakukan kejahatan atau keburukan atau kesalahan itu gak sesuai dengan Quran ini, malu saja. Jadi kita melangkah pun hidup dalam kondisi dalam bingkai Quran sesuai dengan Al-Quran. Ya, ini kepedulian antar generasi terhadap akidah ini ditunjukkan ya. Jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Ini aja, doa seperti ini aja. Ada banyak dari kalangan Yahudi yang sebaliknya, sombongnya luar biasa, bukan tunduk, bukan patuh, malah sudah mengklaim surga itu hanya milik kami. Ya Allah Gusti, pret gitu. Ya. Zaman sekarang nggak ada ya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang merasa mereka sudah paling selamat, sudah paling masuk surga, sudah dikapling-kapling surganya untuk temennya ini dapat surga. Itu bahaya ya. Tertawa itu surga itu urusan Allah. Kita dekat dengan Allah, biarlah Allah yang memutuskan. Jangan kita tidak punya kedekatan sama sekali sudah mengklaim surga ya. Ruhiyahnya kosong, kering. Yang penting aku golongan ini masuk surga, tidak seperti itu. Bahkan keturunannya Nabi saja yang sudah didudukan seperti ini ya, ada yang dinas dolim gitu, kaum Yahudi yang dolim itu, dan tempatnya apa? Neraka. Ya. Ini adalah sebuah doa yang mengungkapkan bagaimana perhatian hati seorang mukmin, bahwa persoalan akidah diperhatikannya dengan serius dan merupakan urusan pertama yang difikirkannya sebelum yang lain. Gak penting mikirna somben piye anakku dunyane piye, sugih apa ora, kecukupan apa ora, gak penting. Sing paling penting ku akidah piye. Karena setiap orang itu sudah dikasih rezeki oleh Allah. Setiap bayi yang lahir ya jadi manusia itu sudah dikasih rezeki oleh Allah. Capek-capek untuk mencari rezeki apa? Kamu sehat itu aja rezeki. Ya. Kamu bahagia itu aja rezeki. Kenapa memikirkan satu pintu saja? Kalau seperti ini bisa ndak orang akan syukur nikmat? Susah. Dikira rezekiku sing digulai untuk duit, untuk makanan saja, itu salah besar. Kita tuh rezeki itu ya, ilmu itu rezeki, ukhuwah itu rezeki, kesehatan itu rezeki, keimanan itu rezeki. Itu yang harus kita pahami. Perasaan Ibrahim dan Ismail alaihissalam dengan nilai kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka adalah nikmat iman, yakni suatu nikmat yang mendorong mereka untuk memikirkan generasi
sesudah mereka. Nikmat iman itu luar biasa. Maka yang dipikirkan, kalau saya bisa nikmat seperti ini dengan keimanan, harusnya keturunan saya bisa menikmati seperti ini. Ya, ini rezeki yang luar biasa mulia, luar biasa tinggi nilainya. Karena kalau sudah punya nikmat iman ini, kebahagiaan itu sudah didapat, ya, surga dunia itu didapat. Kenikmatan yang mendorong mereka untuk berdoa kepada Allah agar tidak menghalangi anak cucunya dari kenikmatan yang tidak dapat ditandingi oleh kenikmatan apapun selainnya, ya. Ini kenikmatan keimanan, tidak ada tandingannya, tidak dengan uang, tidak dengan harta. Mereka juga berdoa kepada Allah Tuhan mereka agar memberi anak cucu mereka rezeki dari buah-buahan, dan tidak lupa pula mereka memohon kepadanya agar kepada Allah agar memberi rezeki iman kepada mereka, menunjukkan kepada mereka manasik haji mereka, menjelaskan kepada mereka tata cara peribadahan mereka, dan menerima tobat mereka, karena sesungguhnya, ya, Dialah Allah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Doakan kita oleh Nabi Ibrahim seperti ini. Kemudian ia memohon kepada Allah agar jangan membiarkan generasi-generasi yang jauh sudah mereka terombang-ambing tanpa petunjuk, ya, dalam surat Al-Baqarah 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wujud terkabulnya doa Ibrahim dan Ismail ini ialah diutusnya Rasulullah SAW berabad-abad setelah masa hidup mereka. Diutusnya seorang rasul dari anak cucu Ibrahim dan Ismail yang akan membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka dari noda dan kotoran. Sesungguhnya doa yang mustajab itu akan dikabulkan, hanya saja saat realisasinya bergantung kepada ketentuan dan kebijaksanaan Allah. Cuma manusia saja yang tergesa-gesa ingin segera melihat hasilnya, dan orang-orang yang tidak menjaga kesenyambungan dengan Allah akan merasa jenuh dan putus asa, ya. Karena inginnya kalau berdoa itu langsung dikabulkan, ya. Nanti kalau doa dikabulkan terus sombong, seakan-akan dia sudah yang bisa menentukan keinginannya sendiri, ya. Minta, kalau seperti apa, orang-orang yang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu minta diberikan minum, diberikan 12 mata air. Minta makan, diberikan mana dan salwa, ya. Tetapi ketika sudah dituruti, mereka bukannya malah beriman, bukan beriman malah kufur, seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita istidrati Allah, diulur-ulur, diberi kenikmatan terus-menerus, belum tentu kita akan beriman terus. Malah kita kadang sombong. Yang memutuskan Allah, yang menentukan Allah, kita sombong, merasa kita sangat mampu untuk menentukan nasib kita sendiri. Inilah bahaya-bahaya orang-orang yang dengan mudah diberi kenikmatan. Maka pada titik ini ujian kesabaran, ya, ujian-ujian yang diberikan Allah itu justru merupakan kenikmatan tersendiri, karena menjadikan iman kita semakin kuat kalau kita sadar menyadarinya. Doa ini mengandung petunjuk dan timbangan mengenai
pertentangan sengit antara kaum Yahudi dan umat Islam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan dinding Baitullah dan membersihkannya dari orang-orang yang tawaf, ya, iktikaf dan menunaikan sholat. Yang keduanya merupakan asal-usul keturunan kaum Quraisy yang merawat Baitullah. Keduanya telah mengucapkan doa dengan bahasa yang jelas, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang muslim tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang muslim itu tunduk patuh kepada Engkau. Ini doa-doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh mereka yang tawadhu, ya, setelah melakukan ikhtiar, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jangan melakukan sedikit sudah sombong, tidak melakukan apa-apa bilangnya tawakal. Berat itu, ya. Ingin merusak nama baik Allah aja, ingin merusak nama baik agama, ya. Aku tawakal, ya, mager, aku tawakal, ya. Enggak seperti itu, ya. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gato.